Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat sisi lain dimanapun Anda berada, jika ditanya apa satu hadis yang kemudian dengan hadis itu kita bisa mengetahui kebiasaan-kebiasaan yang Rasulullah SAW jalankan selama melakukan ritual ibadah puasa, maka pasti para ulama akan menunjuk hadis nomor 6 di dalam Sahih Bukhari, dan hadis itu berbunyi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwaduhu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dermawan. Makna dermawan di sini dimaknakan oleh para ulama tidak hanya ringan tangan dalam bersedekah atau dermawan harta, tapi juga dermawan dalam bentuk-bentuk yang lain, seperti mudah memaafkan orang lain atau dermawan hati, atau juga mudah memberikan opsi atau nasihat kepada umatnya atau dermawan otak. Dan juga Rasulullah SAW juga sangat ringan badan untuk menolong sesama sahabat beliau, atau juga kita sebut dengan dermawan tenaga. Jadi kata ajwad di sini dimaknai oleh para ulama tidak dalam makna sempit, tapi dalam makna kedermawanan yang cukup luas. Maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dermawan. Wa kana ajwaduhu fi Ramadan, lebih-lebih kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertambah pada saat masuk bulan suci Ramadan. Hina yalqahu Jibril, terutama ketika malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam dari bulan Ramadan. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Malaikat Jibril itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam bulan Ramadan. Keesokan paginya Rasulullah bertambah semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan ini. Terus muncul pertanyaan, buat apa malaikat Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap malam bulan suci Ramadan? Di dalam hadis itu Abdullah bin Abbas juga menceritakan kepada kita tujuan dan maksud kedatangan malaikat Jibril itu tidak lain adalah fayudarisuhul Quran, untuk memudarasah Al-Quran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata yang digunakan oleh Abdullah bin Abbas untuk menceritakan pertemuan malaikat Jibril dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah yudaris. Jadi ada makna saling di situ, tidak dari satu pihak. Malaikat Jibril membaca Al-Quran dan Rasulullah menyimak, bukan seperti itu saja, tapi juga bisa juga sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membacakan Al-Quran dan kemudian bacaan Nabi ini juga disimak oleh malaikat Jibril. Jadi ada semacam hubungan resiprokal atau timbal balik ketika kedua makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini mempelajari atau mengkaji isi kandungan Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat sisi lain yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian
apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu di setiap malam bulan suci Ramadan dengan malaikat Jibril dituangkan atau diterjemahkan ke dalam tradisi kita masyarakat Indonesia dan Aceh pada khususnya dengan tradisi tadarusan Al-Quran. Jadi cara yang paling mudah untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan tidak ada lain kecuali adalah tadarusan Al-Quran. Bagaimana itu tadarus Al-Quran dilakukan? Satu orang membaca Al-Quran dan kemudian orang lain mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh orang pertama. Kemudian giliran orang kedua membaca ayat Al-Quran dan kemudian orang pertama dan orang seterusnya mendengarkan bacaan orang kedua. Setelah itu baru masuk orang ketiga membaca Al-Quran dan kemudian orang pertama dan orang kedua kemudian mendengarkan bacaan Al-Quran orang yang ketiga. Dan seperti itu terus berputar, kemudian berbalik lagi, orang pertama membaca Al-Quran, orang kedua membaca Al-Quran, orang ketiga, dan balik lagi seperti itu. Nah, tradisi itu di dalam masyarakat kita dikenal dengan sebutan tadarus. Ternyata tradisi tadarus itu bukan hanya dibuat oleh masyarakat kita tanpa punya dalil, tanpa punya argumentasi dari Rasulullah SAW. Kita baca di dalam hadis tadi, ternyata Rasulullah SAW melakukan hal yang sama dengan malaikat Jibril. Jadi cara pertama yang paling mudah untuk kita mengkhatamkan Al-Quran tidak dengan cara sendiri, tapi kita ajak teman, kita ajak saudara kita ajak famili tetangga kita untuk sama-sama bermudarasah, saling mengkhatamkan Al-Quran. Terus muncul pertanyaan, lantas kalau kita baca Al-Quran, kita bacanya tidak utuh karena disambung oleh orang kedua, oleh orang ketiga dan seterusnya. Apakah itu kita mendapatkan pahala sebagaimana kita membaca Al-Quran? Rasulullah SAW telah menjelaskan ini di dalam sebuah hadis. Orang yang membaca dan mendengar Al-Quran itu memiliki pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka misalnya di banyak tempat, ya terutama di negeri Arab, ketika menjelang buka puasa, mereka mengisi waktu untuk berbuka puasa itu bukan dengan berbicara omong kosong, bukan ngaur sana, bukan ngaur sini, bukan jalan sana, bukan jalan sini, tetapi yang mereka lakukan adalah dengan tadarusan Al-Quran. Ada satu kelompok misalnya 30 orang, masing-masing orang itu diberikan Al-Quran satu juz. Ada Quran yang 30 juz tapi dipisah-pisah dalam Al-Quran kecil. Masing-masing Al-Quran itu terdiri 1 juz dan itu diberikan kepada masing-masing. Dan kemudian mereka dalam satu halaqah, masing-masing dari mereka membaca 1 juz. Ada yang membaca juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 30. Nah itu juga bisa dikategorikan mereka mengkhatamkan Al-Quran dalam satu hari sekali, meskipun masing-masing hanya membaca 1 juz. Tapi setiap orang yang membaca juz masing-masing juga bisa mendengar kepada bacaan temannya yang ada di sekelilingnya. Ini salah satu trik yang dibuat oleh para ulama dan juga mendapatkan pembenaran seperti yang kita jelaskan tadi dari hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau ditanya apa trik yang paling mudah untuk mengkhatamkan Al-Quran, tidak ada lain kecuali kita melakukannya secara tadarusan, secara berjamaah. Tentu rame-rame lebih mudah untuk kita selesaikan dibandingkan kita harus sendiri-sendiri. Yang kedua, Rasulullah juga diceritakan di dalam hadis dalam mudarasahnya dengan Jibril punya kebiasaan tidak mencukupkan atau tidak mengkhatamkan Al-Quran setiba sampai kepada surat An-Nas. Seperti kita tahu, Al-Quran punya 114 surat dan surat terakhir dari Al-Quran itu adalah surat An-Nas. Qul a'udzu birabbinas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kebanyakan kita setelah sampai potongan akhir dari surat An-Nas minal jinnati wan nas, kita tutup dengan sebutan sadaqallahul azim dan kemudian kita baca doa khataman Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat di dalam sunnah, di dalam hadis, ternyata hal seperti itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah disebut di dalam hadis membaca Al-Quran wa kana yaqra'ul Quran bil halil murtahilah. Jadi Rasulullah setiap malam ketika bermudarasah Al-Quran dengan malaikat Jibril itu dengan cara halul murtahilah. Apa itu halul murtahilah? Yaqra'ul Quran ba'dal qiraah, membaca Al-Quran setelah mengkhatamkan Al-Quran.
Jadi sesampainya pada akhir dari surah An-Nas, minal jinnati wan nas, Rasulullah tidak membaca sadaqallah tapi membaca bismillahirrahmanirrahim, lantas disambungnya dengan surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, dan kemudian Rasulullah kembali membaca surah Al-Baqarah sampai 5 ayat pertama, sampai pada ayat wa ulaika humul muflihun. Baru kemudian Rasulullah menutup dengan sadaqallahul azim, dan kemudian Rasulullah baru membaca doa khataman Al-Quran, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah, dan seterusnya. Nah, kalau kita membaca Al-Quran seperti ini, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita tidak hanya cukup membaca Al-Quran sekali khatam. Jadi kalau ada orang setelah minal jinnati wan nas langsung sadaqallah, baca doa khataman Al-Quran, boleh jadi dia kembali buka Al-Quran Ramadan tahun berikutnya. Ya, tapi Rasulullah SAW dengan trik seperti itu, dengan cara seperti itu, maka kita sudah membuka lagi, sudah tutup tapi kita buka lagi sampai 5 ayat awal dari surah Al-Baqarah. Maka keesokan hari kita pasti teringat, ya ini saya sudah mulai membuka lagi lembaran baru dari bacaan Al-Quran. Maka efeknya apa? Kita termotivasi untuk kembali mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan itu secara berulang-ulang kali. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.